kabar semua? Cikgu sangat gembira karena hari ini kita dapat beribadah bersama sekali lagi. Mari kita mulakan ibadah hari ini dengan doa Bapa. Seperti biasa, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua.
tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya, adik-adik, kamu boleh cari tempat duduk yang selesa, karena kita akan mendengarkan cerita Alkitab ini. Jom. Pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kekurangan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya.
setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, ya, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Shalom, hari ini Cikgu akan kongsikan satu info mengenai kesehatan pergigian yang bertajuk evolusi gigi. Oke, evolusi gigi ini adalah di mana gigi kita tertanggal daripada soket gigi yang diakibatkan dari kita mengalami kemalangan kecil, contoh terjatuh kah, terhantuk kah, karena tumbuh kah, begitulah itu gigi terkeluar daripada soket gigi kita. Oke, misalnya gigi kita terkeluar daripada soket gigi, apa yang harus kita lakukan? Oke, 6 perkara yang perlu kita tahu dan perlu lakukan untuk menyelamatkan gigi kekal itu agar masih boleh dimasukkan ke dalam soket gigi kita. Oke, pertama, tenangkan hati supaya kita boleh cari gigi itu kembali. Oke, sesudah terjumpa itu gigi, kita harus pegang, dan jangan sekali-sekali pegang bahagian akar, karena bahagian akar tersebut mempunyai saraf-saraf yang tidak boleh dicemari. Oke, sesudah kita sedang pegang corona gigi itu, kita alirkan di bawah air mengalir. Oke, sesudah gigi itu sudah cuci, sudah bersih, kita coba untuk masukkan ke dalam soket gigi kita. Oke, seterusnya, sekiranya kita rasa geli dengan kita punya air liur ataupun kita rasa sakit, kita cari tempat yang bersih, botolkah ataupun gelas, kita isikan dengan susu segar ataupun nomor selain, ataupun kita gunakan air liur kita sendiri, kasih masuk di dalam, masukkan ke dalam botol tersebut ataupun gelas. Yang gigi tadi tuh yang terkeluar tuh kita masukkan ke dalam gelas yang mengandungi susu ataupun nomor selain ataupun air liur kita. Oke, seterusnya boleh gelas yang mengandungi gigi tadi itu kita cepat-cepat bawa ke klinik pergigian yang terdekat ataupun kecemasan di hospital yang terdekat. Oke, di sana dokter gigi akan membantu kita untuk selamatkan gigi itu dan dimasukkan ke dalam gigi. Oke, pesan satu perkara yang harus kita ingat,
prognosis terbaik untuk rawatan kecemasan evolusi ini hanya tempo 1 jam. Oke? Sebab itu perkara-perkara yang tadi tuh yang cikgu kongsikan harus dilakukan dalam tempo 1 jam. Oke? Untuk menyelamatkan gigi ini di dalam soket semula mesti dilakukan sekurang-kurangnya ataupun tidak lebih daripada 24 jam. Oke? Oke, paham? Oke, baiklah. Yang terakhir dari cikgu, cikgu harap info yang cikgu kongsikan tadi itu dapat memberi satu ilmu yang baru untuk adik-adik dan untuk kita semualah. Dari cikgu, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Oke? Bye. Tuhan memberkati. Ya, dengan itu berakhirlah sudah ibadah kita minggu ini. Cikgu sangat bangga dengan adik-adik karena begitu setia dalam mengikuti ibadah setiap minggu. Jadi, kita akhiri ibadah kita hari ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh Cikgu Hamidah. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup kekal. Amin. Jangan lupa janji temu kita setiap hari Ahad pukul 10 pagi. Tuhan memberkati. Jumpa lagi.